Mulai dari yang kita bisa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang seringkali menunda melakukan sesuatu karena menganggap apa yang dilakukannya terlalu sederhana dan tidak berarti. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa hal-hal besar yang terjadi dalam hidup ini dimulai dari hal sederhana dan dianggap kecil. Salah satu tindakan sederhana yang berdampak besar yang pernah dilakukan oleh seorang anak karena kepedulian dan kasihnya kepada anak lain, dan itu menghasilkan hal yang besar dan menyelamatkan banyak jiwa. Salah satu contoh orang yang melakukan hal tersebut adalah Kathryn Komel yang menyelamatkan banyak anak di Afrika. Awal peristiwanya terjadi di tahun 2006 ketika Kathryn Komel pada waktu itu berusia 5 tahun. Saat Linda, ibunya, melihat film tentang memerangi demam malaria di Afrika, dikisahkan dalam waktu 30 detik seorang anak meninggal dunia. Kathryn yang tiduran di sofa mulai menghitung hingga hitungan ke-30 dan dia melompat dari sofa dan mengatakan kepada ibunya dengan sedih, "Ibu, satu anak Afrika meninggal. Kita harus melakukan sesuatu." Ibunya kemudian melihat di internet bagaimana malaria menjadi penyakit yang membunuh banyak orang di Afrika. Ibunya mengatakan kepada Kathryn bahwa malaria ditularkan oleh nyamuk dan di Afrika nyamuk sangat banyak. Lalu untuk mencegah hal itu, salah satunya adalah dengan kelambu yang direndam dengan insektisida. Dapat melindungi orang dari gigitan nyamuk. Dan kemudian Kathryn mengatakan mengapa mereka tidak memakainya. Karena kelambu terlalu mahal bagi mereka. Mereka tidak mampu membelinya. Mendengar apa yang disampaikan oleh ibunya, Kathryn sangat bertekad untuk melakukan sesuatu. Beberapa hari berikutnya, Ibu Kathryn menerima telepon dari guru TK-nya dan mengatakan bahwa Kathryn tidak membayar uang makan di sekolah. Saat ibunya bertanya di mana uangnya, Kathryn mengatakan, "Ibu, jika aku tidak makan di sekolah, tidak makan snack, tidak membeli boneka Barbie, akankah cukup untuk membeli kelambu?" Selanjutnya ibunya membawa Kathryn ke supermarket dan ia menghabiskan $10 untuk membeli kelambu yang besar dan bisa dipakai untuk 4 orang anak. Mereka kemudian mencari cara bagaimana mengirimkan kelambu tersebut. Mereka menemukan organisasi Nothing But Nets yang mengkhususkan diri untuk mengirim kelambu untuk anak-anak di Afrika. Kathryn sendiri yang mengirimkan kelambu untuk mereka, dan seminggu kemudian dia menerima ucapan terima kasih dari organisasi Nothing But Nets. Pada surat itu dikatakan bahwa dialah pendonor termuda. Dikatakan juga bahwa jika mereka menyumbangkan 10 kelambu, mereka akan mendapatkan penghargaan. Kathryn mengajak ibunya pergi ke kios pasar loak untuk menjual buku-bukunya, mainan lama, pakaian yang tidak dipakai. Namun uang yang didapatkan tidak cukup untuk membeli kelambu. Kathryn berpikir, saat saya menyumbangkan uang untuk membeli kelambu, organisasi Nothing But Nets akan memberikan penghargaan. Maka orang yang membantu saya membeli kelambu, mereka juga akan mendapatkan penghargaan dari saya. Kathryn mulai membuat penghargaan sendiri. Kathryn juga mengajak banyak orang di sekitarnya mengumpulkan dana bagi pembelian kelambu, termasuk teman-temannya di sekolah minggu. Dia membuat simulasi sederhana dari kardus bekas. Dari setiap penghargaan itu ada ucapan terima kasih dan tanda tangan dari Kathryn. "Terima kasih, dengan nama Anda kami membeli dan mengirimkan kelambu untuk dikirim ke Afrika." Seorang tetangga yang melihat penghargaan dari Kathryn merasakan ketulusan hatinya dan tersentuh sehingga dengan cepat sudah terjual 10 penghargaan. Kathryn segera mengirim uang ke organisasi Nothing But Nets dan mereka memberikan penghargaan khusus pada Kathryn dan menyebutnya sebagai duta kelambu. Dan Kathryn tidak hanya berhenti di situ saja, ia terus mengirimkan dana dan mengajak banyak orang di sekitarnya. Pada umur 10 tahun, Kathryn diundang Presiden Bill Clinton ke Gedung Putih untuk merayakan Hari Peduli Malaria. Kisah kepedulian Kathryn menjadi salah satu kisah yang dimuat pada buku yang diterbitkan saat itu. Buku itu berjudul It's Your World, Get Involved, Get Inspired, and Get Going.
Pada usianya 17 tahun, Catherine sudah banyak menyampaikan pidato tentang kepedulian terhadap korban malaria. Kisah kepedulian Catherine ternyata menjadi pembicaraan juga di Taiwan. Dia diundang untuk mengisi acara Hero Talks, di mana Catherine dianggap sebagai salah satu pahlawan yang menyelamatkan banyak anak di Afrika. Hari berikutnya, dia diundang di Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan mendapat penghargaan di sana. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan sederhana yang dilakukan dengan ketulusan dan ketekunan berdampak besar. Mari kita juga melakukan dari hal yang bisa kita lakukan dengan ketulusan, dengan ketekunan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kita.